Perkenalkan, saya Rihat Hasugian, mahasiswa Magister Administrasi Publik pada Institut Setiami Jakarta. Saat ini saya sedang mengambil dan mengikuti mata kuliah kepemimpinan dari dosen saya, Bapak Dr. Taufan Maulamin SEAK MM. Beliau juga sekaligus sebagai Direktur Pascasarjana S2 Institut Setiami Jakarta. Beliau meminta kepada seluruh mahasiswanya yang mengambil mata kuliah khusus kepemimpinan untuk membuat vlog YouTube terkait dengan kepemimpinan. Jadi saya tidak membahas kepemimpinan secara menyeluruh, melainkan saya hanya menyampaikan tentang gaya kepemimpinan. Dengan demikian, izinkan saya mencoba untuk menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan sebenarnya sangatlah menarik bagi setiap individu maupun organisasi, karena pemimpin itu menjadi dambaan dan impian banyak orang untuk bisa jadi pemimpin. Bahkan hampir setiap saat dalam waktu-waktu tertentu sering kita lihat atau sering dilakukan pemilihan pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pemimpin itu menjadi harapan setiap orang untuk bisa menggapai dan meraihnya. Pemimpin itu punya gaya. Gaya kepemimpinan itu adalah suatu sifat atau kebiasaan yang menggambarkan watak kepribadian seseorang atau karakter yang melekat pada diri pemimpin itu dan merupakan ciri khusus atau ciri khas tersendiri yang bersifat unik. Dan keunikannya itulah yang membedakan dia dengan pemimpin yang lain, baik menyangkut perilaku maupun cara dia memimpin. Misalnya, pemimpin Presiden SBY pasti berbeda dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Presiden Jokowi. Berbicara mengenai pemimpin tentu banyak dipengaruhi oleh latar belakang pemimpin itu sendiri. Dan latar belakang pemimpin itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama dikenal dengan teori genetis, yaitu pemimpin yang terbawa sejak lahir atau yang disebut juga dengan pengaruh keturunan. Misalnya, Megawati jadi presiden sangat dipengaruhi oleh ayahandanya, proklamator Presiden Soekarno. Yang kedua dikenal dengan teori sosial, yaitu pemimpin yang ditempa dan dibentuk menjadi pemimpin atas keadaan yang diperoleh dari pengalaman maupun pendidikan. Misalnya, seperti kita lihat Presiden Jokowi yang lahir dari rakyat, lahir dari daerah, tadinya jadi wali kota. Yang ketiga adalah teori ekologis yang merupakan gabungan dari sintesa kedua teori yang saya jelaskan tadi, yaitu gabungan dari teori genetis dan teori sosial, yaitu pemimpin yang terlahir dengan bakat keturunan, kemudian dikembangkan lagi melalui pengalaman-pengalaman dan pendidikan yang sesuai, maka akan melahirkan pemimpin yang benar-benar disukai dan dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan lingkungan yang ada. Berbicara pemimpin pasti tidak lepas dari tipe dan gaya pemimpin itu sendiri. Setiap orang atau setiap pemimpin pasti memiliki karakteristik menyangkut sifat, kebiasaan, temperamennya, watak, kepribadian yang ciri khas dan unik. Itulah yang merupakan tipe pemimpin. Dan setiap karakteristik tersebut akan melahirkan atau memunculkan gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang bisa kita kenal, seperti
gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan paternalistik, gaya kepemimpinan militeristik, otoriter, gaya kepemimpinan birokratis, atau yang disebut juga dengan gaya kepemimpinan populis dan kerakyatan. Saya akan menjelaskan gaya-gaya kepemimpinan tersebut satu persatu. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang dapat mewadahi semua kepentingan yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi, pemimpin dapat mewadahi kepentingan orang-orang yang ada di dalam yang dipimpinnya. Yang kedua adalah pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik adalah kepemimpinan yang disegani karena ketokohannya, perilakunya, sehingga dapat memberi perintah dan contoh kepada orang yang dipimpinnya. Misalnya ini jelas kita lihat pada proklamator Presiden Soekarno. Ya, konon beliau setiap berbicara hampir seluruh rakyat mendengarkan dia. Yang ketiga adalah kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah pemimpin yang menginginkan semua keinginan dan semua perintahnya harus dijalankan tanpa memperdulikan atau memahami kepentingan yang dipimpinnya. Dia tidak peduli. Yang dia inginkan pokoknya dia harus dijalankan semua perintah dia. Yang keempat adalah kepemimpinan militer. Kepemimpinan militer adalah pemimpin yang dapat memerintah bawahannya dan orang tersebut wajib melaksanakannya. Dan yang kelima adalah kepemimpinan paternalistik, yaitu pemimpin yang tumbuh karena kemampuan memberi contoh dan teladan bagi orang yang ada di dalam organisasi. Sedangkan kepemimpinan birokratis adalah kepemimpinan yang terbentuk karena hierarki kepangkatan dan jabatan dalam suatu organisasi, di mana pangkat lebih tinggi dapat memerintah bawahan yang pangkatnya lebih rendah. Dari gaya kepemimpinan yang saya jelaskan tadi, ternyata ada pendapat lain tentang gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah the autocratic leader, yaitu seorang pemimpin yang otokratik menganggap bahwa semua kewajiban untuk mengambil keputusan. Dan yang kedua adalah the participative leader, yaitu pemimpin menggunakan gaya partisipasi dalam menjalankan kepemimpinannya dengan banyak konsultasi, memberikan delegasi wewenang untuk membuat putusan akhir kepada bawahannya. Dan yang ketiga adalah the free rein leader, yaitu pemimpin mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada bawahannya dengan agak lengkap. Di sini pemimpin menyerahkan tanggung jawabnya atas pelaksanaan pekerjaan kepada bawahannya. Dengan artian, pemimpin menginginkan agar para bawahan bisa mengendalikan diri mereka sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebuah studi yang dilakukan oleh White dan Lippitt, mereka juga menyampaikan 3 gaya kepemimpinan yang dikelompokkan dengan berorientasi tugas seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Syarat kepemimpinan tentu harus ada. Seorang pemimpin harus memiliki kekuasaan. Dia juga harus memiliki kekuatan. Dia juga harus memiliki otoritas. Dia juga harus pemimpin yang legalitas. Seorang pemimpin harus memiliki kewibawaan, punya kelebihan, punya keunggulan, keutamaan, dan mampu mengatur pengikutnya. Seorang pemimpin harus memiliki kapasitas dan kemampuan segala daya, baik secara kekuatan,
kecakapan, kesanggupan, dan keterampilan teknis dan sosial yang dianggap melebihi anggota lainnya. Sehingga pemimpin itu harus memiliki AQ, kemudian EQ, dan SQ. Dan pemimpin harus memiliki kelebihan baik menyangkut kapasitas maupun kapabilitas. Dia harus cerdas, waspada, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati saudara atau kurang sesuai dengan yang saudara ketahui, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari, dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.